Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ke video di tema 2, selalu berhemat energi, pada pembelajaran kelas 4. Ustadz lanjut saja pembelajarannya. Yang pertama, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Artinya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Di antaranya, kita sebelum melakukan aktivitas itu adalah kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi terlebih dahulu, atau makanan-makanan yang bisa menghasilkan energi. Contoh, biasa kita pagi hari itu sarapan, ada yang menggunakan nasi, ada yang menggunakan roti dan sebagainya. Apa yang kita makan itu akan menjadi sumber energi. Sumber energi itu akan menjadikan kita bisa beraktivitas atau melakukan pekerjaan. Itu contohnya. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Ya, kalau pada malam hari matahari akan terbenam, ya. Jadi pada malam hari kita akan kegelapan karena sumber cahaya pada matahari itu akan hilang. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ya, artinya manfaat matahari itu yang pertama menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air atau peristiwa adanya hujan. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ya, matahari ini adalah sumber energi yang membantu proses berkembangnya makhluk hidup di bumi. Selanjutnya, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ya, diantaranya ikan asin, ikan teri, atau mengeringkan ikan dan sebagainya. Ya, boleh juga untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Ya, benar, pada pagi hari matahari akan muncul, ya, dan pada saat itu akan menerangi bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis itu adalah proses perkembangan dari tumbuh-tumbuhan, yang mana fotosintesis akan diserap melalui daun kalau pada tumbuh-tumbuhan. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, ya, yaitu dengan menggunakan panel surya. Dari energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Ya, kemarin kita sudah membahas peta pikiran di tema 1, sekarang kita akan mengulang lagi. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Jadi mengolah informasi ini bukan hanya berbentuk atau berupa data teks, ya, tetapi ada juga berupa data gambar. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Ya, salah satunya untuk mencari informasi kita harus membuat peta
pikiran yang kita lihat pada sumber data berupa gambar atau teks. Contohnya, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Cara membuat peta pikiran diantaranya ada di bagian atas itu adalah minyak bumi, ya kan? Minyak bumi ini sebagai dari gagasan pokoknya, ya. Minyak bumi ini sebagai gagasan pokoknya. Dan ada bagian tiga ini, asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Ini adalah gagasan pendukung. Dan di bawah ini bahan bakar parafin, plastik, aspal. Ini adalah bagian dari penguraian atau penjabaran dari hasil olahan minyak bumi, ya. Selanjutnya di muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Arti dapat diperbaharui ini, jadi kita boleh membudidayakan atau memperkembangbiakan tanaman jagung. Arti dari diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Di antaranya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah nada. Jadi nada dan bunyi yaitu termasuk bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Contoh tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, kan? Ada nada yang tinggi dari tangga nada tadi. Urutan rendahnya nada disebut tangga nada. Ya, Ustaz sudah lihat, sudah jelaskan. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Ini contohnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, yang paling atas ini nada yang paling tinggi. Selanjutnya, mengenal tinggi rendah suatu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah. Nada tinggi dan nada rendah itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Contoh nih, do, ya, do. Tangganya yang paling bawah, re, mi, fa, sol, la, si, do.
ada satu titik ini menandakan nada yang paling tinggi pada tangga nada. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu hak dan kewajiban di masyarakat. Kita masuk ke pembelajaran 2. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Ya, itu adalah hak dan kewajiban, ya. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk mempunyai orang tua, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan sebagainya. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Hak mendapatkan air bersih. Ini adalah hak manusia. Hak kita sebagai manusia. Hak mendapatkan aliran air yang lancar, itu haknya. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Tidak mencemari air dengan limbah. Dan yang selanjutnya, kalau menggunakan sumber air dari PDAM, kita wajib untuk membayar iuran per bulan. Selanjutnya, pembelajaran 3, perubahan energi angin. Muatan IPA 3.5 dan 4.5. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya sudah ada pada gambar. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk, yang pertama, membaca intensif atau membaca memindai. Nah, membaca memindai ini kita mencari sesuatu yang paling penting, ya. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar ya, secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Contoh ini apa? Banyak sampah, orang ngambil sampah, atau mengambil apa ini, misalnya ini adalah sumber air yang dimana tempat pengambilan sumber airnya banyak sampah-sampah berserakan, jadi airnya terkontaminasi menjadi tidak lagi bersih, seperti itu. Pembelajaran 4, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Di antaranya, listrik memiliki banyak manfaat. Hak memanfaatkan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contoh, menonton TV, atau menghidupkan lampu, atau mengecas HP dan sebagainya, menyetrika, menanak nasi dan sebagainya. Kewajibannya menghemat penggunaan listrik. Contoh, mematikan TV jika sudah selesai menonton. Pembelajaran 5, tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau rendahnya lagu. Ustadz ulang. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagu. Lagu bertempo cepat menggunakan suasana gembira dan kemegahan.
Lagu tempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronome. Itu di dalam pembelajaran SBDP. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Tempo cepat ditulis dengan allegro, nesto, dan vivace. Tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. Tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Itu adalah tanda tempo, ya, tanda-tanda dalam tempo lagu. Selanjutnya pembelajaran 5, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam di setiap pulau tidak selalu sama. Perbedaan kondisi alam, artinya perbedaan kondisi alam itu mempengaruhi sumber daya alam pada pulau-pulau tertentu. Tuh. Contoh pertama di Sumatera. Sumatera ini banyak pegunungan. Budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit yang cocok untuk ditanam di Sumatera. Di Sumatera ini kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, Jawa. Di Pulau Jawa memiliki pegunungan, daratan tinggi, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di daerah Pulau Jawa, pegunungannya dan dataran tingginya bisa kita tanami teh, kopi, dan kina. Kalau dataran rendah, persawahan yang tersubur di Indonesia. Kalau di Jawa itu untuk bercocok tanam adalah padi, itu sebagai persawahan yang tersubur di Indonesia, ya. Pesisir pantainya budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Ini adalah hal-hal apa saja yang dapat dilakukan di Pulau Jawa. Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Ini di Kalimantan. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Di Kalimantan kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya di Kepulauan Sulawesi. Di Kepulauan Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Contohnya sudah ada. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal, ya. Aspal dimanfaatkan untuk membuat jalan raya. Itu di Kepulauan Sulawesi. Selanjutnya di Kepulauan Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Ya, kalau di kita di Kalimantan itu nasi, ya, beras. Ya, kalau di Papua itu sagu, ya, yang biasa dibuat makanan yang dinamakan bapeda. Di Papua menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang yang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting,
cincin, kalung, dan gelang. Kita ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6 pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Artinya, kita mencari sesuatu yang paling penting pada teks tersebut, yaitu dengan membacanya terlebih dahulu sampai habis, dan kita akan menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Bacalah teks berikut dengan saksama, yaitu pada judul kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Seperti itu. Selanjutnya, muatan PPKN, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ingat, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, ya, atau sumber energi yang terdapat di bumi, atau contohnya minyak bumi tadi. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Hak menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar berlebihan, hak penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Ya. Kewajiban menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kewajiban kita tadi menggunakan bahan bakar minyak, contoh diantaranya adalah bensin, pertalite, ya, solar, minyak tanah dan sebagainya untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi kewajiban kita adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Contoh, misal ke warung dekat, kalau bisa pakai jalan kaki, jangan menggunakan motor. Ya, kalau ada sepeda, ya kita pakai sepeda, ya, agar dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Karena bahan bakar minyak ini sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Lama kelamaan dia akan habis. Cara menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Udah Ustaz jelaskan. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Ya udah Ustaz jelaskan tadi. Ya, hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Ustaz sampaikan tadi. Semoga kita selalu dilimpahi kemampuan berpikir dan menalar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kesalahan itu terdapat dari Ustaz dan kelebihan itu terdapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.